Shalom, Bapak, Ibu, para muda dan mudi yang dikasihi Tuhan Yesus. Izinkanlah malam ini saya berbagi kabar baik firman Tuhan, khususnya kepada Anda yang akan aborsi, menggugurkan anak dalam kandungan. Stop dan selamatkanlah anakmu. Saya percaya Roh Tuhan ada bersamamu dan mau menolongmu. Untuk itu, tenanglah, duduklah, dan dengarkan firman Tuhan. Amin. Sebagian besar orang Kristen tentu tahu tidak ada dokter atau tenaga medis manapun yang boleh mengambil hak Allah mengakhiri kehidupan dengan aborsi. Tidak seorang wanita pun bebas atas tubuhnya sendiri, berhak dengan sengaja membunuh anak yang belum dilahirkan. Janin yang bertumbuh dalam tubuhnya lebih dari sekedar bagian dirinya. Janin itu memiliki keberadaannya sendiri, ia memiliki hidupnya sendiri. Setiap anak adalah milik Allah, dan Allah tidak pernah salah atau melakukan kecelakaan saat memberikan janin dalam rahim seorang perempuan. Tahukah saudaraku, Alkitab memberitahukan bahwa Allah memberi nilai yang tinggi atas hidup manusia. Hidup ini kudus dan sangat berharga di mata Allah. Dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan 27 mengatakan, Allah menciptakan manusia segambar dengan Allah sendiri. Sebab engkaulah yang membuat buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Demikianlah kitab Mazmur pasal 139 ayat 13 sampai 15 mencatat. Dan sesungguhnya anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Tertulis dalam Mazmur 127 ayat 3. Bahkan kitab Ayub pasal 12 ayat 10 dikatakan bahwa nyawa dan nafas manusia ada di tangan Allah sendiri. Artinya masa depan manusia sejak dari janin yang ada di dalam kandungan itu adalah ada di tangan Allah sendiri, bukan ditentukan oleh manusia. Itulah sebabnya meskipun manusia berubah setia dengan Allah, ditipu iblis dan akibatnya hidup manusia jatuh ke dalam kutuk kehancuran dan kematian, Allah tetap mengasihi manusia dan mau menyelamatkan dan membebaskan mereka dari kutuk, dan gantinya memberkati manusia berlimpah-limpah di dalam Yesus. Saudaraku, Yesus sampai rela mati di salib karena begitu besarnya kasih Allah kepada manusia, kepadamu maupun kepada janin yang ada di dalam kandunganmu. Setiap manusia besar kecil, masih janin maupun sudah tua, sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Amin. Termasuk Anda sendiri sangat dikasihi Allah. Manusialah dan iblislah yang sering menipu manusia. Jadi abortus itu salah karena Allah berkata jangan membunuh. Karena setiap janin memiliki kemungkinan untuk berkembang menjadi suatu pribadi dewasa penuh, bertanggung jawab sendiri kepada Allah. Daud ribuan tahun yang lampau menulis, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus,
apapun dasarnya yang menyebabkan Anda hamil, dan apapun juga dasarnya Anda ingin membuang bayi itu, firman Tuhan berkata, stop, jangan diteruskan. Tindakan itu sama saja melawan Allah yang menciptakan dirimu. Anda tidak menyelesaikan masalah, tapi Anda menambah masalah baru, dan itu sama saja Anda menempatkan dirimu bermusuhan dengan Allah atau memperburuk nilaimu sendiri. Tenangkanlah dirimu, Tuhan Yesus memberi jalan keluar. Yohanes 8 ayat 10 berkata demikian. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Ayat 11 jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Jadi kalau malam ini saudara sudah mau aborsi atau akan melakukan aborsi, sekali lagi stop. Bertobatlah, dan jangan berbuat dosa lagi. Jangan aborsi, amin. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya dan berkata kepada Allah, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Yesaya 55 ayat 7. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Saudaraku, lihatlah Tuhan Yesus sangat mengasihimu dan sangat mengasihi anakmu juga, dan mau mengampunimu. Stoplah, jangan berbuat dosa dan menambahi dosa lagi. Allah sungguh-sungguh sangat mengasihimu dan mau mengampunimu. Mari kita lihat pengalaman dari seorang yang sudah bersalah karena melakukan perzinahan dan pembunuhan. Terdapat di dalam Mazmur 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Amin. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak muda, mudi yang sangat dikasihi Tuhan, stop. Jangan lagi melihat apa yang sudah terjadi. Jangan menengok ke belakang. Rasul Paulus berkata di dalam Filipi 3 ayat 13, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Saudaraku, tinggalkan masa lalumu yang begitu menyakitkan, yang begitu memalukan, dan biarlah apa kata orang. Sekarang pandanglah masa depanmu, pandanglah Yesus, pandanglah apa yang ada di depanmu, masa depanmu bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Malam ini kalau Anda sudah melahirkan dan tidak mampu mengurus sendiri, ada banyak pelayanan kemanusiaan yang siap menampung anak-anakmu untuk dibesarkan. Salah satunya hubungi Rumah Pengasuhan Kristen Tamariska Balikpapan. Karena lembaga ini di bawah binaan Dinas Sosial Pemerintah Kota Balikpapan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, malam ini kami berterima kasih atas firman-Mu. Ternyata manusia itu sangat berharga di mata-Mu, dan Engkau sudah menjamin masa depan yang terbaik di dalam Yesus Tuhan. Bapa, ampunilah saya berniat mau aborsi, tapi malam ini saya bertobat dan mohon ampun kepadamu. Dan kami percaya Bapa sudah mengampuni saya, dan saya tidak akan berbuat dosa lagi. Saya juga mengampuni pria yang tidak bertanggung jawab itu, dan tolong jamalah dia
untuk tidak berbuat dosa lagi kepada perempuan yang lain. Bapa, kami juga berterima kasih kepadamu untuk tempat membesarkan anakku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudaraku yang masih muda, Tuhan sangat mengasihimu. Tetap semangat untuk menyambut hari depan. Tuhan mengasihimu dan memberkatimu. Amin.